Shalom adik-adik. Shalom. Shalom. Mbak Kisni, Bule Kisni. Shalom Kak Dea. Shalom Bang Rudra. Shalom yang ada di rumah semuanya. Apa kabar? Pasti semuanya baik-baik aja ya. Semuanya pasti lagi udah fresh nih Kak Dea ya. Udah pada mandi, udah segar, udah duduk di tempat duduk dengan nyaman. Sama orang tua atau enggak nih kira-kira nih? Apa orang tuanya sibuk masak nih? Kayaknya enggak lah ya. Pasti orang tuanya juga pun mendampingi anak-anak yang ada di rumah. Ada amin? Amin. Oke, semuanya sudah siap ya. Kita akan mulai ibadah sekolah minggu kita. Dan sebelumnya mari kita semua kunci lipat tangan kita masing-masing. Kita mau berdoa kepada Tuhan Yesus. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih banyak buat waktu ini. Kami bersyukur Tuhan kalau Engkau telah memimpin kami sepanjang Tuhan minggu kemarin. Dan saat ini kalau kami Tuhan boleh datang kepada Engkau, kami mau memuji Engkau Tuhan. Kami mau beribadah dengan sungguh-sungguh. Kami mau mencari Engkau dan lebih lagi ya Tuhan Yesus. Terima kasih Engkau pimpin dari awal, pertengahan hingga akhir dengan tidak kurang suatu apapun. Terima kasih Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu hanya di dalam namamu. Haleluya. Yang percaya sama-sama katakan amin. Oke, kita nyanyikan lagu bahwa hari ini kita sangat bahagia. Bahagia ya Bunda ya. Bahagia kan ya? Bahagia dong. Karena kita berkumpul dengan saudara-saudara seiman, baik yang ada di gereja maupun yang ada online. Oke? Siap-siap kita nyanyikan lagu hari ini. Kurasa bahagia. Haleluya. Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus telah satukan kita
Yesus. Yes, amin. Haleluya, masih bersemangat memuji Tuhan? Semangat. Teman-teman, adik-adik percaya bahwa adik-adik dikasihi Tuhan dengan sangat luar biasa. Kita yakin bahwa kita adalah apa nih namanya nih? Cara. Oh, cara. Apa boleh kesini? Cara. Oh, cara. Ya, Yesus pokok dan kita adalah Caranya. Oke, saya lagi kita nyanyikan ya Kak. Ya Bang. Yesus pokok dan kita caranya. Haleluya. Yesus pokok cara dan kita caranya. Tinggallah di dalamnya. Oh, tinggallah di dalamnya. Oh, tinggallah di dalamnya. Pastikan berbuah. Yesus cintaku, cintamu. Yesus cintaku, ku cinta kau. Yesus cinta semua. Yesus cintaku, Yesus cintaku, ku cinta kau. Tinggallah di dalamnya. Oh, tinggallah di dalamnya. Oh, tinggallah di dalamnya. Pastikan berbuah. Ayo, ini kayaknya semua dari diri ya Kak. Ayo semuanya, lebih semangat lagi. Ayo berdiri lagi, lebih lagi. Kita mau berasa buat Tuhan, kita mau lebih semangat lagi buat Tuhan Yesus. Haleluya. Siap-siap Yesus pokok dan kita caranya. Haleluya. Yesus pokok. Haleluya. Dan kita caranya. Tinggallah di dalamnya. Tinggallah di dalamnya. Oh, tinggallah di dalamnya. Oh, tinggallah. Sekali lagi ya Bang, tinggalnya. Oh, tinggallah di dalamnya. Pastikan berbuah. Yesus cintaku. Yesus cintaku, ku cinta kau. Yesus cinta semua. Sekali lagi, Yesus cintaku. Yesus cintaku, ku cinta kau. Lagi, tinggallah di dalamnya. Lagi, oh, tinggallah di dalamnya. Lagi, oh, sekali lagi, tinggallah di dalam. Lagi, oh, tinggallah di dalam. Lagi, oh, tinggallah di dalam. Berbuah, pastikan berbuah. Adik-adik semuanya pasti akan berbuah saat adik-adik tinggal di dalam Tuhan Yesus. Amin. Amin. Oke, semuanya kembali duduk dengan tenang. Setelah berdiri, setelah memuji Tuhan, kita semua siapkan hati kita lebih lagi untuk mendengarkan firman Tuhan, untuk dijamah Tuhan Yesus agar hati kita diubahkan. Ada amin. Kita siap-siap nyanyikan lagu bahwa Bapa, Engkau sungguh setia, Yes. takkan pernah Kau biarkan kita. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan, Engkau Bapa yang setia. Bapa Kau setia, takkan meninggalkan, takkan meninggalkan. Dan ku percaya
baru. Amin. Ubah hati kami Tuhan untuk menjadi seperti-Mu ya Allah. Yes. Biar mata kami, hidup kami memancarkan Engkau ya Allah. Amin. Terima kasih Tuhan. Ubahkan kami lebih lagi menjadi pribadi ya Tuhan, yang boleh terus Engkau pakai Tuhan dimanapun kami berada ya Allah. Yes Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan buat kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan bahwa Tuhan Engkau sungguh baik, Yes. sangat teramat baik ya Allah. Amin. Terima kasih Tuhan. Biar kami Tuhan terus Tuhan mau mencari Engkau lebih lagi. Amin. Dengan mendengarkan setiap firman-Mu ya Tuhan, yang menjadi Tuhan benih bagi kami untuk tetap kami Tuhan percaya kepada Engkau. Bahwa semua Tuhan Engkau adalah Allah yang dahsyat ya Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus kami yang baik. Siapkan hati kami Tuhan untuk mendengar firman-Mu ya Tuhan. Jadi remah, jadi benih ya Tuhan, untuk terus Tuhan kami boleh pakai dan aplikasikan dalam kehidupan kami. Berkati Kak Dea ya Tuhan, telah menyampaikan firman-Mu, agar supaya kami Tuhan terus Tuhan beroleh hati yang bijaksana Tuhan, mendengarkan apa yang Tuhan ingin Engkau sampaikan. Terima kasih. Kami tolak segala macam hal-hal yang membuat kami tidak konsentrasi ya Tuhan. Yes. Kami mengatakan dalam nama Tuhan Yesus. Nama Tuhan Yesus. Engkau Allah Tuhan yang ada di dalam kami, Roh Kudus Tuhan yang menjaga kami, Amin. menyertai kami hingga saat nanti terakhir Tuhan, firman yang boleh Tuhan kami terima itu menjadi Tuhan suatu Tuhan benih bagi kami untuk kami terus Tuhan percaya kepada Engkau. Terima kasih. Ini doa kami, pimpin Tuhan agar semua dapat berjalan dengan baik, dengan tidak kurang apapun. Di dalam Yesus Kristus Allah kami yang hidup. Haleluya. Amin. Amin. Wah, Ma, aku makan ya. Iya sayang. Selin, kamu kok tidak berdoa? Oh iya, aku lupa. Papa, aku mau tanya dong, kenapa kita harus berdoa? Bukankah Tuhan tahu segalanya? Begini Selin, kita akan mengenal seseorang ketika kita berkomunikasi dengannya. Sama halnya dengan berdoa. Doa sebagai sarana kita membangun komunikasi dengan Tuhan yang menciptakan kita manusia. Semakin kita sering berdoa, akan semakin mengenal Tuhan. Terus bagaimana seharusnya kita berdoa? Yang pertama, Tuhan mengajarkan di saat kamu berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu, dan berdoalah kepada Bapamu. Yang kedua, janganlah kamu bertele-tele, berdoalah dengan ketulusan hatimu. Apakah Tuhan pernah mengajarkan doa yang benar? Pernah, Tuhan mengajarkan doa Bapa kami. Seperti ini, Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih Papa, aku sekarang sudah mengerti tentang doa. Oh iya, jangan kebut-kebut ya. Bye-bye Pak. Shalom adik-adik. Kadia percaya kalian semua semangat untuk mendengarkan firman Tuhan. Sekarang yuk siapin Alkitabnya, duduk yang tenang, dan Kadia percaya ada hikmat Tuhan yang mengalir buat adik-adik dalam mendengarkan firman Tuhan. Hari ini Kadia mau tanya nih sama adik-adik. Kita kan sekarang di minggu keempat nih. Ada yang masih ingat nggak firman Tuhan atau tema kita dari minggu ke-1 sampai minggu ke-3? Angkat tangannya yang ingat. Wah keren, kayaknya pada jawab nih.
Nah, Kak Dea mau ingetin lagi, mau merefresh kembali tentang firman Tuhan kita dari minggu ke-1 sampai minggu ke-3. Nah, di minggu terakhir di bulan November ini, kita masih mau bersama-sama belajar tentang, seperti di awal bulan, kita diajarkan tentang berdoa. Adik-adik tahu gak sih kenapa kita harus berdoa sama Tuhan? Karena berdoa itu adalah komunikasi kita dengan Tuhan, cara kita bicara sama Tuhan. Dan adik-adik tahu nggak, di dalam berdoa itu juga sebagai tanda ucapan syukur kita sama Tuhan loh. Dan Kak Dea percaya bahwa adik-adik berdoa sama Tuhan. Adik-adik pasti kasih waktu berdoa buat Tuhan. Nah, adik-adik tahu nggak, ketika kita berdoa kepada Tuhan, itu bisa membuat iman dan pengharapan kita akan Tuhan makin besar loh adik-adik. Sekarang Kak Dea mau ajak dulu nih adik-adik untuk baca di Matius 6 ayat 6. Kita sama-sama baca ya. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalaskannya kepadamu. Di Alkitab mengajarkan untuk adik-adik ketika berdoa, masuk aja ke kamar, di tempat yang sunyi. Kenapa? Karena kalau kayak gitu, kita bisa hati ke hati kepada Tuhan. Kita bisa mendengar suara Tuhan dalam hati kita, dan berdoa kita bisa jadi lebih serius sama Tuhan. Nah, Kak Dea juga mau ngajarin adik-adik nih. Di minggu terakhir ini, kita mau belajar tentang makna 5 jari berdoa. Yang pertama itu ada jari jempol. Coba jempolnya semua diangkat. Betul. Jari ini jari yang paling dekat dengan adik-adik. Coba tunjuk diri adik-adik dengan jari jempol. Berarti jari jempol ini mengingatkan kita untuk berdoa kepada siapa? Kepada Tuhan. Berdoa untuk teman-teman terdekat kita. Berdoa mendoakan saudara adik-adik, mendoakan orang tua, kakak atau adik-adik yang ada di rumah. Yang kedua, jari apa? Jari telunjuk. Jari telunjuk biasanya digunakan untuk memberi arahan, memberi pengajaran kepada adik-adik. Jadi, jari telunjuk mengajarkan adik-adik untuk belajar berdoa, mendoakan kakak guru sekolah minggu. Siapa lagi? Mendoakan Bapak Pendeta. Juga mendoakan para guru di sekolah adik-adik. Nah, yang ketiga ada namanya jari tengah. Jari tengah mengajarkan kita untuk belajar bagi para pemimpin. Coba adik-adik lihat jari tengah adik-adik. Itu pasti jari yang paling tinggi. Dan itu mengajarkan adik-adik untuk berdoa, mendoakan para pemimpin. Seperti siapa? Bapak Presiden, pemerintah. Nah, ada lagi yang keempat. Jari apa? Jari manis. Jari manis kita ini jarang digunakan. Karena kalau bagi orang yang bisa bermain piano, jari manis ini itu paling susah untuk digunakan. Dan dia jari yang paling lemah adik-adik. Tapi jari manis ini mengajarkan adik-adik untuk mendoakan orang-orang yang lemah, orang-orang yang terkena musibah, orang-orang yang merasa latar belakangnya kurang, orang-orang yang dijauhi. Adik-adik harus belajar mendoakan orang-orang yang lemah. Dan yang terakhir, ada jari kelingking. Nah, jari kelingking mengajarkan kita untuk
mendoakan diri kita sendiri, mendoakan setiap harapan kita sama Tuhan. Dan Kak Dea berharap dari makna 5 jari ini adik-adik semua bisa belajar berdoa. Karena pasti adik-adik semua kalau berdoa bingung, aku harus doain apa ya Kak? Nah, adik-adik bisa ingat 5 makna ini. Yang pertama jempol, adik-adik mendoakan orang tua, teman, kakak, dan atau adik kalian. Telunjuk, berdoa bagi Bapak Pendeta, Ibu Pendeta, berdoa bagi guru-guru adik-adik. Juga jari tengah mengajarkan untuk berdoa bagi presiden, menteri, atau pemerintahan. Jari manis, Kak Dea ingetin lagi, kita berdoa untuk orang-orang yang merasa dirinya nggak layak, dijauhi karena dia pakai pakaian yang lusuh. Adik-adik harus berdoa buat mereka. Oke, dan jangan lupa berdoa juga untuk diri sendiri. Nah, Kak Dea percaya dari setiap firman Tuhan yang disampaikan kepada adik-adik hari ini, adik-adik semua dapat mengerti dan mulai belajar. Karena berdoa itu bukan tentang bagusnya setiap kata-kata adik-adik atau berdoa yang panjang biar Tuhan kabulin. Enggak. Tapi ketika adik-adik berdoa dengan iman, berdoa dengan hati yang tulus, Tuhan pasti membuatnya terjadi. Nah, di firman Tuhan hari ini, Kak Dea percaya adik-adik semua memperoleh hikmat yang daripada Tuhan. Oke, yuk kita sama-sama berdoa mengakhiri firman Tuhan kita hari ini. Lipat tanganmu, tutup matamu. Terima kasih Tuhan buat firman Tuhan hari ini, mengingatkan kami Tuhan. Banyak orang yang perlu kami doakan, bukan hanya diri kami sendiri Tuhan, tapi kami mau belajar untuk memulai berdoa terkhusus kepada Engkau. Karena ketika kami berdoa, itu dapat menumbuhkan iman kepercayaan kami. Dan kami percaya ya Tuhan, doa kami ketika kami dengan percaya akan besar kuasanya Tuhan. Terima kasih Tuhan, bukan dengan umur kami yang masih kecil kami tidak bisa berdoa, tapi melalui firman yang kami dengar, kami mau belajar untuk berdoa kepada Tuhan, memberikan waktu kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Oke adik-adik, sudah mendengarkan tadi ya firman Tuhan yang dibawakan oleh Kak Dea tentang berdoa. Pastinya jangan pernah lupakan apa 5 makna jari tentang berdoa. Jangan lupa ya, nanti didengerin lagi firmannya. Dan jangan pernah lupain setiap apapun firman yang adik-adik terima dan setiap kakak-kakak, sehingga itu boleh menjadi pegangan buat adik-adik sekalian. Ada amin? Amin. Oke, dan jangan lupa juga Kak, nanti kita minggu depannya tanggal 3 Desember, jangan lupa 3 Desember nanti kita akan ada Natal Sekolah Minggu. Jangan lupa semua catat di bawah ini. Di bawah ini ya. Tanggal 3 Desember hari Sabtu jam 9.30. Coba ulang lagi, jam berapa? 9.30. Berarti adik-adik harus ingat nih, Mah, Pak, jam 9.30 aku udah harus ada di gereja. Oke, dengan dress code-nya casual ya. Iya ya, casual ya, mulai ya. Nah, dan jangan lupa, pasti kan ada apa nih? Persembahan, tampilan yang diberikan nanti di acara Natal. Nah, adik-adik jangan sampai lupa, jangan sampai ketinggalan. Semua dihafalin sehingga kita kenapa? Bisa memberikan yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Amin. Amin. Jadi hari Minggu ini jangan ada yang skip gereja ya. Semuanya kalau bisa datang ke gereja hari Minggu nanti jam 9:30. Oke? Betul ya? Jam 9:30 kita beribadah di gereja. Dan setelah itu kita akan latihan sekali lagi. Oke? Oke, apa lagi ya? Oh ya, karena ini minggu terakhir berarti kan tidak ada ayat hafalan ya Kak ya. Jadi adik-adik jangan lupa juga tetap membaca buku renungan. Jangan lupa. Jangan ditinggalin, jangan diselipin, apalagi jangan dibuang ya. Jangan ya. Pasti semua anak kita semua pada rajin-rajin ya Kak. Iya dong. Rajin baca renungan, rajin baca ayat hafalan, dan juga pastinya rajin beribadah.
Oke? So, ada lagi yang ketinggalan lagi ya Kak? Ada yang perlu diingatkan lagi kayak adik kita? Udah semua kan. Cukup ya? Oke, sebelum kita tutup dalam doa, nanti mungkin jika ada adik-adik yang ingin mendoakan, nanti misalnya contoh nih, oh ya Kak, aku pengen didoain nih. Misalnya contoh, aku mau ujian atau mau ulangan atau apapun yang terjadi di sekolah, kalian boleh datang ke kakak di gereja untuk mendoakan kalian. Oke? Oke, kita tutup dalam doa. Nanti akan berikutnya akan didoakan oleh Bu Lekisni. Yuk, kita semua sama-sama berdoa ya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan, kami dikuatkan, kami disegarkan oleh firman-Mu ya Allah. Kami percaya bahwa Tuhan kehidupan kami, sungguh Tuhan Engkau pakai dengan luar biasa. Kami mau Tuhan dengan berdoa, kami Tuhan boleh dipakai Tuhan dengan luar biasa. Kami Tuhan boleh menjadi berkat bagi orang lain. Kami boleh memiliki Tuhan kehidupan yang terus Tuhan memiliki Tuhan kekuatan di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan. Terus jaga orang tua kami, jaga mama papa kami, adik kakak kami ya Tuhan. Juga guru sekolah minggu Tuhan. Bahkan Tuhan berdoa bagi Tuhan Gembala Gereja Anak Tuhan buat Mbak Asi. Engkau berkati Tuhan, Engkau jagai sertai Tuhan. Biar Tuhan terus Tuhan Engkau pakai dengan luar biasa Tuhan kakak kami ini. Juga Tuhan buat ibu bapak ibu gembala kami ya Tuhan. Buat Om Robert, buat Tante Foni sekeluarga. Engkau juga pun yang memberkati. Engkau Tuhan yang menyertai mereka sekeluarga. Engkau yang pimpin, Engkau yang bimbing Tuhan. Dan terus Tuhan Engkau yang memberikan kesehatan kepada mereka. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan berkat turun dari Tuhan Gembala sampai kepada kami Tuhan anak-anak-Mu. Kami percaya Tuhan kehidupan kami Tuhan mengalami Tuhan perjumpaan yang pribadi yang luar biasa dengan-Mu ya Tuhan. Dan kami percaya kehidupan kami memiliki kehidupan yang berbuah-buah, yang lebat, yang Tuhan mencerminkan Tuhan Engkau Tuhan. Yang ada Tuhan rasa manis Tuhan yang dikecap oleh orang-orang di sekeliling kami. Terima kasih Tuhan, berkati kami Tuhan. Dalam persekolahan kami, Engkau Tuhan berikan kami kepintaran. Amin. Biar Tuhan hikmat daripada-Mu turun atas kami. Dan kami Tuhan boleh menjadi Tuhan pribadi, teladan Tuhan, contoh bagi Tuhan orang-orang sekeliling kami. Terima kasih Tuhan. Biar kesehatan-Mu terus melingkupi kami. Biar kekuatan-Mu Tuhan yang ada di dalam kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Ini doa kami Tuhan. Dan sebelum kami menerima berkat daripada-Mu, kami akan sama-sama berdoa. Bapa kami yang ada di surga. Bapa kami surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami dalam pencobaan, dan lepaskanlah kami dari jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa, kemuliaan sampai selamanya. Angkat tangannya semuanya adik-adik, kita terima berkat dari Tuhan. Seminggu ini Tuhan kami bersyukur untuk kesehatan yang boleh kami terima dalam nama Yesus. Kami bersyukur Engkau yang melingkupi kami dengan damai yang daripada Allah turun ke atas keluarga kami, atas kami pribadi, atas kakak-kakak sekolah minggu kami. Dalam nama Yesus terima berkat yang indah yang Tuhan mengasihi kita semua di dalam anugerah-Mu. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu.